Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggreni, NIM 2019-14-35-18, Prodi PGSD, kelas 3M, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang menyusun dan membuat RPP guna memenuhi tugas pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, MPD. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama kita harus menentukan sekolah seperti SD 1 Jatimulyo, kelas atau semester kelas 6, semester 1, tema, 3, tokoh dan penemuan, subtema, 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 3, bahasa Indonesia, alokasi waktu 2 kali 35 menit. A. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam menginteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 3. Memahami pengetahuan fiktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan mendasarkan rasa yang ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan yang kegiatannya dan berbeda-beda yang dijumpai di rumah, di sekolah, di tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan fiktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya etis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindak yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dan B. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar seperti bahasa Indonesia 3.2 mengenai isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Nilai karakteristik seperti percaya diri, nasionalisme, indikator seperti 3.2.1 mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah rangkaian lampu di kelasku. Seperti 3.2.2 menganalisme kosakata non-baku pada teks eksplorasi ilmiah rangkaian lampu di kelasku. 3.2.3 menganalisme kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi ilmiah rangkaian lampu di kelasku. 2.1 menulis kalimat efektif pada teks eksplanasi ilmiah rangkaian lampu di kelasku. 4.2 menyajikan secara lisan, tertulis, lisan dengan kalimat efektif seperti 4.2.1 ini menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang rangkaian lampu di kelasku dengan menggunakan kalimat efektif dan kotak kata baku secara sistematis. 4.2.2 menunjukkan informasi penting dari teks eksplanasi
yang dibaca tentang rangkaian lampu di kelasku dengan menggunakan kalimat efektif dan kata-kata baku secara sistematis. C. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks eksplanasi rangkaian lampu di kelasku, siswa kelas 6 dapat mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dengan tepat. 2. Dengan membaca teks eksplanasi rangkaian lampu di kelasku, siswa kelas 6 menganalisme kosakata non baku dengan tepat. 3. Dengan membaca teks eksplanasi rangkaian lampu di kelasku, siswa kelas 6 dapat menganalisis kalimat tidak efektif dengan tepat. 4. Dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa kelas 6 dapat menulis informasi yang penting dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku pada teks eksplanasi rangkaian listrik di kelasku secara sistematis dengan tepat. 5. Dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa kelas 6 dapat menunjukkan informasi yang penting dengan menggunakan kalimat efektif dan katanya baku pada teks eksplanasi rangkaian listrik di kelasku secara sistematis dengan tepat. D. Materi pembelajaran. 1. Materi pokok, teks eksplanasi, kata baku dan tidak baku pada teks eksplanasi, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi. E. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. 1. Pendekatan saintifik. 2. Model pembelajaran comprehensive learning tipe standar. 3. Metode pembelajaran diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. F. Media pembelajaran. 1. Tabel, kosakata baku dan tidak baku pada teks eksplanasi. 2. Tabel kalimat efektif dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi. G. Sumber belajar. Buku, guru, tematik terpadu kurikulum 2013, tema 3, tokoh dan penemuan kelas 6, SDMI Jakarta, Kementerian Pendidik dan Kebudayaan, buku sistem tematik kurikulum 2013, tema 3, tokoh dan penemuan kelas 6, SD atau MI Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. H. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Seperti kegiatan pendahuluan. 1. Guru memberikan salam, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran yang memeriksa berpihak pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 3. Guru meminta anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, nasionalisme. 4. Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan dihadapkan di kaitan dengan pengalaman peserta didik, aspirasi. Dan 5. Guru
menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Waktunya adalah kegiatan inti. Guru mengajak siswa untuk mengingatkan kembali mengenai materi apa itu teks eksplanasi. 7. Guru menjelaskan pengertian kata baku dan non baku. 8. Guru memberikan contoh kata-kata baku dan non baku. Kosakata tidak baku, kosakata baku, arti kosakata, zaman, jangka waktu panjang atau pendek yang memandai sesuatu, masa, tuan, tahun, masa, lamanya 12 bulan. Enggak, tidak, menyatakan penolakan. 9. Siswa memilih kata baku dan non baku yang ada pada contoh yang sudah diberikan oleh guru. 10. Guru mengklasifikasi kata baku dan non baku yang ada pada contoh yang sudah diberikan oleh guru. 11. Guru menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif. 12. Guru memberikan beberapa contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif, kalimat seperti pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan lampu-lampu. Terus kalimat yang efektif, alasan kalimat tidak efektif adalah menggunakan kata yang bermakna sama dengan satu kalimat. Memperbaiki menjadi kalimat efektif pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Dan 13, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan 4-5 anak per kelompok. Siswa diberikan soal LKPD 1 tentang menentukan kosakata baku dan tidak baku serta kalimat efektif dan kalimat tidak efektif pada teks bacaan rangkaian lampu di kelasku. 15. Siswa pada setiap kelompok saling bekerja sama dengan mengerjakan. 6. Siswa membaca hasil diskusi LKPD 1 di depan kelas dengan penuh perasaan percaya diri. 17. Guru memberikan penguatan pada kelompok yang maju ke depan kelas. 18. Guru mengajukan kegiatan siswa diberikan LKPD 2 tentang menentukan informasi penting dari eksplanasi rangkaian lampu di kelasku sesuai dengan urutan grafiknya. 19. Siswa pada setiap kelompok bekerja sama dengan dalam mengerjakannya. 20. Siswa membaca hasil diskusi LKPD 2 di depan kelas dengan percaya diri. 21. Guru memberikan aspirasi pada kelompok yang telah maju ke depan. Kegiatan penutup seperti siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembahasan, seperti siswa bersama guru melakukan referensi
dari soal-soal evaluasi yang dikerjakan, 25, guru memberikan soal penyataan dan soal remedial untuk dikerjakan di rumah. Siswa menyanyikan lagu wajib Maju Tak Gentar. Setelah seorang siswa memimpin untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menumbuhkan sikap beriman, bertakwa, dan bersyukur. 28, untuk memberikan pesan kepada siswa agar berhati-hati di jalan. Penilaian. Penilaian seperti ranah penilaian, sikap, pengetahuan, penampilan. Terus teknik non-tes, tes, dan non-tes. Jenis observasi, tertulis, penilaian kinerja. Bentuk seperti jurnal penelitian sikap, pemilihan ganda dan isian singkat. Republik penelitian kinerja tentang menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah rangkaian listrik di kelasku. Dipengetahui wali kelas Belitang, Oku Timur, 19 Desember 2020. Sekian, terima kasih. Baiklah itu tadi cara menyusun dan membuat RPP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.